Maka semoga kapanpun, dimanapun kita tidak pernah melepaskan diri dari relasi dengan Allah. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sabdanya. Maka sekali lagi, kapanpun, dimanapun, mari kita berupaya untuk menjalin relasi pribadi kita dengan Allah lewat doa-doa kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Melalui sabda yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang untuk semakin hari semakin menyelaraskan diri kita dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kurniakanlah kepada kami roh yang selalu memikirkan dan melakukan yang baik. Dan semoga kami selalu hidup seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kita merenungkan kitab Kejadian bab 1 ayat yang ke-26. Ya, sekali lagi kita ciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan kita semua tahu bahwa salah satu sifat Allah adalah kasih, adalah murah hati. Dia tidak dapat berbuat yang berlawanan dengan kasih mengasihi. Santo Paulus menegaskan bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Dia yang adalah kasih tidak bisa berbuat yang melawan kasih itu. Yang ada padanya hanya mengasihi itu. Nah, dosa membuat manusia kehilangan sifat Allah. Dosa membuat manusia kehilangan sifat kemurahan hati, sifat mengasihi. Dengan kata lain, dengan berdosa manusia tidak lagi menampakkan gambar Allah. Itulah sebabnya kita manusia perlu kembali untuk menyelaraskan diri kita dengan Allah. Sebagaimana difirmankan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Atau, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Nah, kembali kita diundang untuk kembali menyelaraskan diri kita dengan Allah. Dan dalam warta hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengembangkan sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang, yang murah hati. Dan di sana dikatakan, itulah inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita diajak untuk mengembangkan sifat Allah itu. Karena sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dikatakan di sana, Ia akan memberikan yang baik, yang dibutuhkan, yang bermanfaat kepada mereka yang memintanya. Ya, jadi perlu kita tandaskan, tanamkan dalam diri kita, Allah hanya memberikan yang kita butuhkan,
bukan yang kita harapkan. Ya, dua hal yang berbeda itu. Jadi Allah memberikan hanya yang kita butuhkan, bukan yang kita harapkan, karena harapan kita itu aneh-aneh, ya, macam-macam. Mungkin tidak dibutuhkan tetapi diharapkan. Maka Allah hanya memberikan yang kita butuhkan, yang baik, yang bermanfaat bagi kita. Tapi kita juga diingatkan saat kita berdoa, saat meminta, saat mengetuk, saat mencari, ya, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Syarat ini penting sekali. Seperti dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada syarat di sana. Kembali hari ini kita diingatkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya yakin kita semua tidak ada seorang pun yang mengharapkan, menghendaki yang jahat dari orang lain, dari sesama kita. Kita pasti menghendaki, mengharapkan hanya yang baik dari orang lain. Maka kalau begitu, kita pun berkewajiban untuk memberikan yang baik kepada lian, kepada orang lain. Jadi sekali lagi syarat itu penting. Maka dari sabda yang diwartakan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa mengambil beberapa pesan untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama kita belajar dari Santa Teresia Lisieux, di mana ia mengajarkan, bagiku doa adalah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, suatu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Ya, doa adalah ayunan hati, pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih baik di dalam pencobaan maupun dalam kegembiraan. Dengan kata lain, landasan doa berdoa adalah iman akan Allah. Mengenai hal ini, dalam warta hari ini kita bisa belajar dari Esther dalam bacaan pertama. Seorang perempuan keturunan Yahudi. Ia adalah seorang yang sudah yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Maka menarik di sini, ia hanya mengandalkan Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam bacaan pertama tadi, jadi Esther seorang yang yatim piatu, tidak punya siapa-siapa, hanya mengandalkan Allah. Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal, tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau. Nah, di sini Esther adalah teladan dalam beriman, dalam berserah kepada Allah. Yang kedua, berdasarkan sabda Tuhan Yesus, bagaimana ditegaskan tadi, apa yang kamu kehendaki dari orang lain, perbuatlah juga kepada orang itu. Berdasarkan sabda itu, Yohanes dari Damaskus menegaskan, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Ya, jadi yang namanya doa itu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Ketika kita mohon hal yang buruk itu bukan doa, itu adalah kutukan. Maka di sini seharusnya hidup dan kehidupan ini merupakan aliran doa.
jalinan relasi dengan Allah. Karenanya yang ada dalam hati kita seharusnya hanyalah yang baik dan benar. Jika tidak demikian, maka kita akan terlepas dari Allah seperti Lucifer. Lucifer itu aslinya malaikat Allah, tetapi dengan kesombongannya mampu untuk melakukan di luar Allah, maka dia memisahkan diri dari Allah itu. Siapa yang terlepas dari Allah pasti tidak selamat. Maka semoga kapanpun, dimanapun, kita tidak pernah melepaskan diri dari relasi dengan Allah. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sabdanya. Maka sekali lagi, kapanpun, dimanapun, mari kita berupaya untuk menjalin relasi pribadi kita dengan Allah lewat doa-doa kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkat misteri kudus yang telah kami terima ini, Engkau meneguhkan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Semoga ibadat suci ini menyembuhkan kami untuk hidup sekarang dan masa mendatang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.